Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Acis Pertiwi, atau bisa dijuluki dengan Usman Konslet, yang akan selalu mengedukasikan atau menginspirasikan tentang kebaikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengedukasikan tentang kenapa bisa dan apa yang terjadi sampai-sampai ulama bisa dikata tinggi ilmu agamanya atau pemahaman ilmu agamanya yang tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah keluar dari jalur agama itu sendiri. Kenapa dia tidak mau jadi presiden? Atau kenapa dia tidak mau jadi pemimpin? Itu yang akan kita edukasikan teman-teman. Sebenarnya ini edukasi atau menginspirasi atau hayalan, udah tau lah teman-teman, tinggal menilai sendiri bahwa memang kalau Usman Konslet itu akan selalu berbicara. Jadi teman-teman, yang kita pertanyakan itu kenapa ulama atau pendiri agama yang istilahnya bisa dibilang sesepulah dalam agama itu istilahnya tidak akan pernah keluar dari jalur agama itu, kenapa dia tidak akan pernah jadi pemimpin? Tidak ada yang mau jadi pemimpin. Padahal kalau kita mau pikir teman, seandainya orang-orang seperti itu mau jadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa ini atau negara ini, seperti dulu Yasir Arafat, Saddam Hussein, itu kan orang-orang tinggi semua agamanya, orang-orang yang tidak akan pernah melenceng keluar dari ajaran-ajaran agama Islam sendiri. Cuma herannya saya, kenapa tidak ada seperti itu yang mau jadi presiden di Indonesia? Ya, kalau jadi wakil ada sih, cuma kalau wakil kan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa keinginan presiden. Kata pemimpin tertinggi dalam sesuatu itu adalah presiden. Kenapa tidak ada ulama atau pendiri atau yang ilmu agamanya tinggi mau jadi presiden? Kenapa tidak ada teman-teman? Itu yang perlu dipertanyakan. Padahal kalau dia jadi pemimpin, dan Yusuf Kala bisa aman negeri ini. Bukan dia bilang bisa hancur negeri ini, bisa aman negeri ini. Karena apa? Kalau dia kan tidak mau keluar dari syariat Islam. Dan kita tahu juga bahwa Islam sangat detail mengajarkan tentang kepemimpinan yang baik. Islam detail sekali mengajarkan tentang kepemimpinan yang baik, bagaimana jadi pemimpin yang baik. Tapi kenapa tidak ada yang mau? Kenapa tidak ada yang mau teman-teman? Kemarin Ustaz Somad yang bisa dikata ilmu agamanya tinggi, pemahaman tentang agama tinggi, tidak mau juga. Dia jadi wapres tidak mau. Kendati katanya apa dia bilang? Kendati katanya dia cuma jadi ustaz selamanya, pengajar. Padahal kalau saya baru berpikir, mungkin lebih bermanfaat kalau dia jadi seorang pemimpin atau presiden. Kenapa? Kalau orang yang taat agamanya tinggi atau ulama, kiai atau guru agama yang paling tinggi ilmu agamanya, kan banyak di Indonesia, tidak mungkin tidak ada lah. Banyak ulama yang bisa sebenarnya berpotensi untuk jadi presiden, bisa banyak. Ustaz Somad, dia kan sudah tahu mana yang baik mana yang tidak. Baru kedua, Buya ya, yang selalu ada juga channel YouTube-nya itu. Siapa lagi? Banyak juga Habib itu yang bisa sebenarnya jadi pemimpin. Pokoknya banyak lah teman-teman. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi kalau yang menonjolkan sering kita nonton itu Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, yang Habib itu kan
bisa dikata tidak bakalan keluar semua dari jalur-jalur agama itu. Bagaimana coba kalau diterapkan sistem pemerintahan tentang agama Islam? Coba kebayangkan seperti zaman Nabi, hidup tenang, damai, berdampingan satu sama lain, tidak saling menghina, tidak saling mencela, hukum berdampingan walaupun beda agama. Seperti siapa pemimpin itu yang lalu ada itu, yang kerajaan lalu itu, yang pernah merebut satu benteng itu, akhirnya orang Kristen atau orang agama lain bisa bebas mendirikan agamanya sendiri di situ. Karena dia sudah tahu bahwa Islam mengajarkan tentang ini. Tapi herannya saya, kenapa tidak ada seperti itu yang menjadi pemimpin? Takut berdosa barangkali. Tapi tergantung. Itu kan semua tergantung dari caramu memimpin. Kalau kau keluar dari koridor Islam, mungkin memang salah. Kalau keluar memang dari koridor atau cara Islam mengajarkan jadi pemimpin, kalau keluar dari situ mungkin memang salah, takut, mungkin berdosa memang. Tapi kan detail banyak di Al-Quran itu, hadis itu bisa dipelajari. Cuma herannya saya, kenapa tidak ada yang mau, teman-teman. Pasti banyak teman-teman juga bertanya-tanya seperti itu. Banyak yang bertanya-tanya seperti itu dalam hati. Makanya saya edukasikan buat teman-teman dan bertanya, sebenarnya berinspirasi kenapa ulama kita yang sebenarnya bisa jadi pemimpin tapi tidak mau. Karena di mana-mana teman-teman, kalau memang orang, kalau menurut pengetahuan Usman Konslet ini teman-teman, kalau memang orang yang saya lihat yang tidak akan keluar dari koridor Islam, ajaran Islam, menjadi suatu pemimpin, saya lihat semua negaranya damai, tentram, tidak beginilah, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Itu teman-temanku yang saya herankan dan penuh tanda tanya sebenarnya. Dibilang tidak bisa jadi pemimpin, tidak, pasti bisa, tidak mungkin tidak bisa. Contohnya kan banyak ulama-ulama dulu jadi pemimpin ya, Sir Arafat, Saddam Hussein. Itu tokoh-tokoh dia waktu waktu zamannya kerajaan dulu, ada banyak juga petinggi-petinggi agama yang jadi presiden, yang ilmu agamanya tinggi jadi presiden. Ini sekarang jadi Erdogan kan tinggi semua ilmu agamanya, itu orang pesantren semua, pendiri agama semua itu jadi presiden. Akhirnya apa, kau lihat sendiri negaranya aman. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah memang tidak pantas seorang ulama jadi presiden atau pemimpin? Pasti bisa, justru itu malah lebih bagus. Pertama, tidak mungkin dia mau korupsi, karena korupsi itu adalah sama halnya mencuri. Mencuri itu adalah suatu dosa. Mau keluar dari situ, berdosa. Baru kedua, tidak mungkin dia mau menyengsarakan rakyat, karena menyengsarakan rakyat adalah suatu dosa dari keluar jalur agama. Ketiga, tidak bisa kita saling menghina, harus saling menghargai. Karena kalau kau tidak melakukan itu, kau akan keluar dari ajaran agama Islam. Hidup berdampingan, hidup rukun berdampingan sesuai dengan undang-undang yang kita baca selama ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena yang mendirikan Pancasila atau undang-undang itu adalah ulama besar dulu. Jadi kalau ulama yang jadi presiden yang tidak akan keluar dari ajaran Islam, pasti saya jamin negara ini akan aman, damai, keadilannya
Kenapa tidak ada yang mau? Dan kalau ulama yang jadi presiden, tidak mungkin ada yang seperti sekarang. Karena kalau saya baca atau yang saya pelajari tentang Islam, teman-teman, ajaran Islam tentang kepemimpinan, itu pasti isinya kebaikan. Menyusahkan saja satu orang, dibelender kau di neraka, kau mau? Itu konsekuensinya, teman-teman. Satu orang kita susahkan, pasti kau dibelender di neraka. Itulah gunanya pemimpin. Ya, sadisnya jadi pemimpin. Makanya para ulama mungkin barangkali takut gara-gara itu, atau mungkin karena tidak punya, maaf teman-teman, bukan saya menghina ulama tidak ada uang, tapi kenyataannya bosan saya menunggu. Kenapa tidak ada ulama menjadi presiden? Kenapa cuma orang-orang biasa semua jadi presiden? Akhirnya apa yang terjadi? Kita hanya dibodoh-bodohi terus, warga hanya dibodoh-bodohi, dipajak, di kesana kemari. Karena apa? Pemimpinnya tidak menjalankan syariat Islam yang benar. Kadang-kadang keluar dari koridor Islam. Dia membiarkan orang korupsi mencuri. Karena di ajaran Islam tidak ada begitu. Pasti dihukum pancung. Orang mencuri kan dihukum pancung. Jadi kalau di sini hukuman potong tangan. Siapa yang mau mencuri kalau dipotong tangannya? Jadi itu teman-teman yang jadi dilema selama ini. Kita mayoritas kita Islam terbesar seluruh dunia, tapi yang bikin heran saya kenapa presidennya bukan ulama. Ini hanya ngaco teman-teman, ngawur sebenarnya, tapi nyata kan seperti itu. Selama ini sudah seberapa jadi pemimpin negara, tidak ada yang ulama jadi presiden. Padahal kalau dia jadi presiden, pasti saya jamin aman, damai, tenteram. Karena apa? Islam hanya mengajarkan tentang kebaikan. Itu hanya diajarkan teman-teman. Islam hanya diajarkan tentang keadilan, keadilan yang baik. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya, teman. Cuma herannya tidak ada ulama yang mau jadi presiden. Makanya silakan kembangkan sendiri teman-teman. Kalaulah sendiri kenapa begitu. Dan dengan mudah-mudahan menonton video ini ada yang mau jadi presiden, ulama-ulama yang jujur, adil, makmur, tahu semua agama, dan tidak bakalan keluar dari koridor agama menjadi pemimpin dan berlomba-lomba menjadi pemimpin. Karena apa? Kita rindu dengan kebaikan, kita rindu dengan kedamaian, kita rindu dengan kesenangan, bukan kesusahan yang seperti kita rasakan sekarang. Cuma kita tidak boleh mengeluh. Karena apa? Saya lihat zaman sekarang kritik sedikit menjara bagian, sedangkan cucu Nabi bisa jadi penjara. Jadi kita tidak boleh kritik, tidak boleh bersuara. Saya bicara begini kan hanya meminta para ulama, mudah-mudahan ada ulama yang mendengar, atau Habib-Habib yang mendengar yang mau jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden. Kita mau bilang takut agama lain, Islam juga mengajarkan kita tidak boleh menindas agama lain.
Di mana jeleknya teman-teman? Kalau kita memakai kepemimpinan tentang apa? Ajaran kepemimpinan Islam, di mana? Kau mau gaul, mau zaman dulu, ada semua. Karena agama Islam juga mengajarkan kita mengikuti zaman. Hadis dengan Al-Quran itu mengajarkan kita harus mengikuti sesuai dengan zaman. Yang penting jangan keluar dari koridor Islam, ajaran Islam. Begitu teman-teman. Kenapa para ulama hanya diam, membisu, tidak mau jadi pemimpin? Jadi itulah edukasi kali ini teman-teman. Hanya berhayal. Kita hanya berhayal dan berdoa mudah-mudahan kenyataan. Karena kita lihat track recordnya dari zaman Nabi sampai sekarang. Kalau ada seorang petinggi agama ya, atau yang tidak bakalan melenceng keluar dari agama, jadi seorang pemimpin pasti baik. Karena itu tadi, Islam tidak mengajarkan kita kejelekan. Karena kejelekan itu pasti ada konsekuensinya nanti di kehidupan akan kehidupan yang lain, di akhirat nanti pasti ada konsekuensi. Kau berbuat tidak baik, pasti kau dapatkan yang tidak baik. Kau berbuat baik, pasti kau dapatkan juga yang baik. Jadi makanya sebenarnya kita rindu dengan ulama yang jadi pemimpin. Memang ada satu ulama sekarang jadi pemimpin, wakilnya Presiden Jokowi. Tapi istilahnya kita lihat sendiri apa kinerjanya sekarang, tidak ada kan. Karena kalau cuma wakil, tidak seagresif seperti presidennya. Biar dia mau melakukan kebijakan, kalau presiden bilang jangan, tidak bisa. Jadi coba-cobalah ulama-ulama yang tinggi pemahaman agamanya, berpikirlah, tidak ada salahnya kalian jadi presiden. Itu akan membawa kita semua ke dalam kebaikan, saya jamin itu. Jadi teman-temanku dimanapun anda berada, sekian dan terima kasih. Edukasi kali ini mungkin tidak bermanfaat asal ngoceh. Itulah Usman Konslet kalau ngoceh teman-teman. Terus dukung channel ini agar kita bisa mengupload video setiap hari dan akan mengedukasikan tentang kebaikan. Salam semua buat teman-temanku, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.